Halo guys, kemarin ada video yang keren yang dikeluarkan oleh Wapres kita Gibran dan timnya. Videonya memang keren ya, karena pakai teknologi terbaru, pakai AI gitu. Ya meskipun kok terasa seperti riding the wave gitu ya, kesuksesan dari film animasi Jumbo yang sukses di pasaran. Ya tapi ya saya kira meskipun banyak animator yang sebel melihat ini semua karena pemerintah, apalagi Gibran pribadi, sama sekali tidak membantu proses produksi. Oke lah, ada support sedikit soal promosi misalnya dari Kemenparekraf kalau nggak salah gitu. Tapi saya tidak akan membahas soal itu. Saya akan lebih tertarik dengan isi dari pidatonya, yaitu soal bonus demografi. Ini sebenarnya pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu lah, tahun lalu lah, saat pilpres ya, kampanye pilpres. Nah dalam pidato ini Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan memasuki masa di mana jumlah penduduk usia produktif umur 15 sampai 64 tahun ini mencapai puncak tertinggi dengan jumlah sekitar 208 juta jiwa. Dan ini adalah kesempatan emas untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Begitu katanya. Jadi dengan jumlah angkatan kerja yang sangat besar ini, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas nasional secara signifikan jika tenaga kerja ini dapat terserap secara optimal di sektor-sektor produktif. Nah, Gibran juga menyebutkan bahwa tantangan ke depan juga tidak ringan gitu ya. Jadi ya mengingat perubahan global ya, teknologi dan dinamika sosial yang terus berkembang. Nah, di video itu Gibran juga menyampaikan bahwa beberapa negara telah mengalami bonus demografi, namun tidak semua berhasil memanfaatkannya. Ada yang gagal karena tidak mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik. Nah, Gibran mengatakan dan sangat optimis bahwa Indonesia adalah jawaban dari tantangan ini. Jadi dengan potensi sumber daya manusia yang besar dan semangat generasi muda, maka Indonesia akan bisa menjawab tantangan bonus demografi ini. Tapi begini ya, kalau menurut saya, kok ini terdengar seperti ilusi ya. Ya meskipun pidato Gibran sangat optimis dan menggugah, tapi di pidato itu sama sekali tidak ada disampaikan how to-nya gitu ya. Jadi pidato ini hanya menyampaikan data, gitu, harapan, tanpa ada strategi yang jelas dan konkret apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola bonus demografi ini. Jadi Gibran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah akan mengelola bonus demografi ini. Misalnya tidak ada penjelasan soal reformasi pendidikan untuk menyiapkan SDM yang kompeten dan siap kerja misalnya. Lalu apakah akan ada program pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan misalnya. Lalu apakah akan dibuat kebijakan penciptaan lapangan kerja baru yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu strategi apa gitu ya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi otomatisasi misalnya dan digitalisasi yang mengubah pasar kerja. Karena saya lihat banyak para tenaga kerja yang akhirnya kena PHK karena ini digitalisasi gitu ya. Banyak kerjaannya yang digantikan oleh AI misalnya. Nah, saya rasa pemerintah pun juga perlu memberikan dukungan konkret gitu loh untuk kewirausahaan dan industri generasi muda gitu. Nah, apakah ini akan dilakukan? Nggak ada disebutkan di video itu. Jadi kalau kita lihat realitanya gitu ya, realitanya yang terjadi saat ini, pengangguran di Gen Z ini sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa hampir 10 juta pemuda usia umur 15 sampai 24 tahun Gen Z ini menganggur. Dan ini adalah ancaman serius. Karena bonus demografi hanya akan menguntungkan jika angkatan kerja produktif terserap di dunia kerja gitu. Jadi kalau kita lihat dunia kerja ya, saat ini kan terjadi kesenjangan gitu dari dunia pendidikan dan dunia kerja gitu. Jadi kurikulum pendidikan saat ini masih sangat teoritis dan kurang relevan dengan kebutuhan industri. Jadi perlu pelatihan vokasi gitu. Jadi pelatihan vokasi ini sama sekali belum merata dan tidak cukup untuk menyiapkan lulusan yang siap pakai. Nah, belum lagi soal minimnya lapangan kerja formal dan inklusif gitu. Karena banyak perusahaan yang enggan merekrut fresh graduate gitu, tanpa pengalaman. Jadi lowongan kerja yang ada ini cenderung mensyaratkan pengalaman dan keterampilan yang
tentunya tidak dimiliki oleh banyak Gen Z, apalagi yang fresh graduate. Dan kalau saya perhatikan ya, sepertinya memang kurang sekali aksi nyata dari pemerintah di era kepemimpinan Prabowo Gibran ini. Nah, sementara era pemerintah saat ini akan sangat menentukan keberhasilan bonus demografi ini. Tapi sepertinya langkah-langkah strategis yang jelas dan terukur sama sekali belum terlihat sampai saat ini. Nah, kenapa strategi konkret ini sangat penting? Karena bonus demografi bukan jaminan keberhasilan otomatis gitu. Bukan karena banyak usia produktif lalu banyak penduduk berusia produktif lalu akan berhasil meningkatkan ekonomi. Enggak. Ini tidak akan berhasil jika tidak dikelola dengan baik. Kan ini dikatakan sendiri oleh Gibran. Justru kalau ini tidak dikelola dengan baik, justru akan banyak resiko yang muncul nantinya. Sepertinya akan terjadi beban sosial dan ekonomi misalnya. Karena jika banyak pekerja yang tidak terserap, maka pengangguran massalnya akan terjadi. Dan pengangguran massal ini akan meningkatkan kemiskinan, akan meningkatkan ketimpangan, dan tentunya akan meningkatkan potensi konflik sosial. Nah, belum lagi soal tenaga kerja yang tidak produktif dan tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, ini akan jadi tambah beban lagi gitu. Jadi justru malah akan menghambat investasi dan tentunya sangat tidak mungkin untuk melakukan inovasi. Jadi saat ini generasi penerus, ya generasi sekarang ini akan menghadapi masalah lebih besar ya, karena kurangnya transfer pengetahuan gitu dan modal sosial gitu. Nah, saya rasa ya pemerintah harus melakukan banyak hal lah, seperti yang tadi dikatakan, melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan ya, lalu membuat integrasi kurikulum yang berbasis kompetensi dan kebutuhan industri, lalu melakukan perluasan pelatihan vokasi dan sertifikasi keterampilan digital secara masif dan merata gitu. Lalu melakukan kolaborasi erat lah antara pemerintah dan dunia usaha dan institusi pendidikan untuk menjembatani gap tadi yang kita bicarakan. Nah, pemerintah saya harap juga bisa menciptakan lapangan kerja yang inklusif gitu. Jadi mendorong investasi di sektor padat karya dan ekonomi kreatif. Lalu juga memberikan insentif misalnya bagi perusahaan-perusahaan yang mau merekrut dan melatih tenaga kerja muda. Lalu misalnya melakukan fasilitasi akses modal gitu, dan pendampingan untuk wirausaha muda gitu, anak-anak muda yang mau berwirausaha gitu. Jadi saya rasa Gibran harus menyampaikan apa strategi nasional kita untuk menghadapi revolusi industri ini ya. Jadi program pelatihan ulang ya, reskilling misalnya, melakukan peningkatan keterampilan atau upskilling yang saya rasa ini sangat penting untuk tenaga kerja muda ini. Belum lagi ya banyak hal lah yang bisa dilakukan, seperti perbaikan budaya kerja dan komunikasi antar generasi gitu. Ya, karena banyak sekali terjadi gap gitu antara generasi Gen Z ini dan milenial misalnya, dan generasi di atasnya lagi. Jadi saya rasa pengusaha perlu juga diberikan cara untuk bisa beradaptasi dengan budaya kerja inklusif dan fleksibel agar dapat menerima Gen Z. Ya, jadi saya rasa pidato Gibran ini ya mengangkat isu yang sangat penting lah, dan memberikan gambaran yang optimis memang tentang peluang bonus demografi di Indonesia ini tahun 2030-2045. Tapi tanpa adanya penjelasan dan implementasi strategis yang konkret, maka pidato tersebut berisiko hanya sekedar menjadi retorika yang akan sangat jauh dari aksi nyata. Salam.